ഇയാളിങ്ങോട്ട് വരണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് നിന്ന്. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dipermudah dalam mencari rezeki. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berdasarkan kisah nyata berbahasa Malayalam yang berjudul Oruti. Skor IMDb-nya 8,1. Film ini dibintangi aktor Mollywood Navia Nair dan Vinayakan. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Mani adalah ibu rumah tangga, Kumar adalah suami Mani, Tony adalah polisi jujur. Mani adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja keras. Ia mempunyai suami bernama Kumar. Mereka berdua dikaruniai 2 orang anak, yaitu Apu dan Vika. Mereka berempat adalah keluarga miskin. Meskipun miskin, mereka hidup bahagia. Kumar tidak tinggal bersama mereka. Kumar tinggal dan bekerja sebagai buruh di Dubai. Setiap hari mereka bertukar kabar melalui video call. Mani tinggal bersama Apu, Vika, dan ibu mertuanya. Hari demi hari Mani lewati tanpa suami. Pagi hingga sore hari Mani bekerja menjadi penarik tiket perahu penyeberangan. Malam hari Mani mengambil pekerjaan sampingan sebagai penari di acara festival. Malam itu setelah menari di acara festival, Mani, Apu, Vika, dan ibu mertuanya menyempatkan makan malam di restoran. Setelah makan, mereka semua kembali pulang. Setibanya di rumah, anak-anak mendapatkan panggilan video dari ayahnya yang berada di Dubai. Apu dan Vika senang bisa mengobrol dengan sang ayah. Mereka berharap sang ayah bisa secepatnya kembali ke India. Kumar juga sangat merindukan anak-anaknya. Handphone itu kemudian diberikan kepada sang ibu. Giliran Mani yang mengobrol dengan sang suami. Mani pun meminta sang suami untuk segera pulang. Setelah menutup teleponnya, Kumar melihat foto-foto istri dan anak-anaknya. Kumar sangat merindukan mereka. Kumar teringat ketika beberapa bulan lalu ia pulang ke India. Kumar mengajak mereka semua jalan-jalan. Kumar membelikan anak-anaknya mainan dan juga perhiasan emas untuk Vika. Setiap pagi, Mani bangun lebih awal. Mani membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuk keluarganya. Setelah memasak, Mani membangunkan anak-anaknya untuk bersiap-siap pergi ke sekolah. Apu dan Vika pergi mandi dan sarapan pagi. Mereka berdua sarapan kue apam yang dibuat Mani. Kue apam adalah makanan kesukaan Vika. Setelah sarapan, ibu mertua mengantar Apu dan Vika naik mobil jemputan yang berhenti di depan gang. Mani berangkat kerja ke perahu penyeberangan. Mani bertugas sebagai penarik tiket. Siang hari, ketika Mani sedang bekerja, Mani mendapatkan telepon dari pihak sekolah Vika. Mereka memberitahu Mani bahwa Vika dilarikan ke rumah sakit karena muntah-muntah akibat keracunan makanan. Mendengar hal itu, Mani langsung pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan Vika telah keracunan makanan. Dokter bertanya kepada Mani apa yang Vika makan tadi pagi. Mani menjawab, tadi pagi Vika makan kue apam. Sang dokter menduga kue apam itulah yang menyebabkan Vika keracunan. Sang dokter menyarankan agar Mani mengecek tanggal expired tepung yang dibuat untuk kue apam. Mani lalu memberitahu hal ini kepada Kumar. Kumar memarahi Mani dan menyuruh Mani untuk lebih berhati-hati dalam menjaga anak-anak. Mani menerima amarah sang suami. Kemudian Mani dan keluarganya masuk ke ruangan Vika. Mani sedikit lega melihat keadaan Vika yang membaik. Suster memberikan bil yang harus Mani bayar. Mani dan keluarganya kaget melihat biaya rumah sakit yang sangat mahal. Mani kecewa dengan pihak sekolah Vika yang secara sepihak memasukkan Vika ke rumah sakit yang mahal. Mani hanya bisa pasrah. Mau tidak mau, Mani harus membayar biaya rumah sakit.
Keluarga Mani membantu Mani dengan memberi Mani uang, namun uang itu masih tidak cukup. Mani lalu pulang ke rumah diantar adiknya. Setibanya di rumah, Mani meminta izin Kumar untuk menggadaikan emasnya dan Kumar mengizinkan. Mani pergi ke dapur dan mengecek tepung yang biasa dibuat untuk kue apam. Ternyata tepung itu sudah expired. Mani emosi dan langsung membuang tepung itu. Mani lalu melanjutkan perjalanan ke bank diantar sang adik. Sesampainya di bank, Mani memberikan emasnya kepada salah satu pegawai bank dan meminta sejumlah uang pinjaman. Pegawai itu menyerahkan emas Mani kepada pengecek barang. Beberapa menit kemudian, Mani dipanggil pegawai bank. Pegawai itu mengatakan bahwa permohonan pinjaman Mani ditolak karena emas yang dibawa Mani ternyata palsu. Mani sangat terkejut mendengar hal itu. Padahal emas itu baru dibelinya 5 bulan yang lalu. Mani langsung menghubungi Kumar. Kumar menyuruh Mani minta tolong kepada adik iparnya yang bernama Anis. Anis akan membantu Mani karena Anis pernah bekerja di toko emas itu. Mani lalu menelpon Anis dan memberitahu hal ini. Anis menyuruh Mani pergi ke toko emas itu untuk meminta pertanggungjawaban. Mani pun pulang ke rumahnya dan mencari bukti pembelian terlebih dahulu. Namun Mani tidak menemukannya. Mani lalu membawa emas itu ke toko emas HRR, tempat ia beli. Setibanya di toko, Mani bertemu dengan salah satu pegawai toko. Pegawai toko menolak permohonan Mani karena Mani tidak membawa bukti pembayaran. Pegawai toko justru menganggap Mani ingin menipu karena tidak mungkin toko emas sebesar HRR melakukan penipuan. Toko emas HRR sudah dikenal dan dipercaya banyak orang. Pegawai toko justru mengancam akan melaporkan Mani atas pasal pencemaran nama baik. Mani kecewa dan kembali ke rumah sakit. Di rumah sakit, sembari menemani Vika, Mani mengobrol dengan keluarganya. Keluarganya terus mensupport Mani dan menyarankan Mani untuk mencari lagi bukti pembayaran itu di rumahnya. Terlihat adik Mani memposting foto emas palsu itu di Facebook. Tak lama kemudian, Anis datang ke rumah sakit menemui Mani. Anis bingung harus bagaimana karena Mani tidak mempunyai bukti pembayaran itu. Anis menyarankan Mani agar Mani mencari lagi bukti pembayaran itu sampai ketemu. Mani lalu menelpon Kumar. Kumar memarahi Mani dan menyalahkan Mani. Mani pasrah dan menerima amarah sang suami. Mani pun tak kuasa meneteskan air mata. Mani dan Apu lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Mani dan Apu langsung mencari bukti pembayaran itu di seluruh ruangan. Setelah 1 jam mencari, Apu merasa lapar. Apu berniat meminta makan kepada sang ibu, namun tidak berani karena sang ibu sedang fokus mencari bukti pembayaran. Akhirnya, Apu mengambil makanannya sendiri di dapur. Setelah makan, Apu melanjutkan pencarian hingga subuh hari. Apu kelelahan hingga tertidur pulas di lantai. Mani yang melihat Apu tidur di lantai lalu menggendong Apu dan memindahkannya ke tempat tidur. Mani melihat kertas yang sedang dipegang Apu. Ternyata kertas itu adalah bukti pembayaran yang Mani cari. Sontak Mani lega dan tersenyum bahagia. Mani mencium pipi Apu sebagai tanda terima kasih. Mani lalu memberitahu keluarganya dan juga Anis. Mereka semua senang mendengar hal itu. Besok pagi, Mani dan Apu pergi ke rumah sakit untuk memberi makan kue apam kesukaan Vika. Setelah itu, Mani dan Apu pergi ke toko emas HRR. Di sana, mereka berdua menunggu manajer toko di lantai atas. Tak lama kemudian, seorang pegawai toko meminta bukti pembayaran itu kepada Mani dan Mani memberikannya. Pegawai itu lalu turun ke lantai bawah. Mani dipersilakan masuk ke ruang manajer untuk menemui manajer toko bernama Manoj. Setelah mengobrol basa-basi dengan Manoj, Manoj meminta bukti pembayaran itu kepada Mani. Mani mengatakan ia sudah memberikannya kepada salah satu pegawai toko, namun Manoj ngotot Mani belum memberikannya. Mani lalu turun ke lantai bawah dan mencari pegawai itu, tapi anehnya pegawai itu justru menghilang. Mani meminta rekaman CCTV untuk mencari pegawai itu, namun Manoj menolak dan menegur Mani dengan keras. Manoj menuduh Mani membuat drama yang bisa mencemarkan nama baik toko emas HRR. Satpam toko emas itu lalu mengusir Mani. Mani yakin dirinya sedang ditipu.
Terlihat pemilik toko emas sedang berbicara dengan Manoj dan para preman bayaran di ruangannya. Pemilik toko berencana akan menyelundupkan emas melalui konvoi mobil seorang politikus yang akan dikawal polisi. Pemilik toko lalu turun ke bawah. Di parkiran motor, Mani menangis sedih sambil memeluk Apu. Mani melihat pemilik toko dengan penuh amarah. Mani kembali pulang. Malam hari, Mani pergi ke rumah sakit untuk menemani Vika. Di tengah perjalanan, Kumar menelpon Mani dan meminta maaf. Kumar mengatakan, "Mani, jika memang kita diuji dengan penipuan ini, kita harus sabar dan ikhlas. Yang penting nyawa Vika selamat. Apapun yang terjadi, kau harus kuat dan tabah." Mani sedikit tenang mendengar hal itu. Di sisi lain, seorang polisi jujur bernama Tony sedang mengejar salah satu buronan penyelundupan uang palsu. Tony dan anak buahnya terus membuntuti mobil penyelundup. Setelah beberapa menit melakukan pengejaran, mobil penyelundup melewati jalan di pinggir sungai. Akhirnya, mobil penyelundup oleng dan jatuh ke sungai. Tony dan para anak buahnya turun dari mobil. Tony menyuruh para anak buahnya menjebur ke sungai dan menangkap pelaku. Akhirnya, kepolisian berhasil menangkap pelaku. Setelah berhasil menangkap pelaku, Tony ditelepon Kapolsek dan diperintahkan untuk pergi ke hotel mewah untuk mengawal seorang menteri yang akan melakukan perjalanan dinas. Tony pun patuh pada perintah Kapolsek dan langsung pergi ke hotel. Besok pagi, berita perhiasan emas palsu yang diposting adik Mani menjadi viral. Toko perhiasan emas HRR melaporkan hal ini kepada polisi dan menuntut adik Mani atas pencemaran nama baik. Terlihat adik Mani sedang sarapan pagi dan bersiap akan ujian akhir semester di kampus. Namun tiba-tiba kepolisian mendatangi rumah adik Mani dan membawa adik Mani ke kantor polisi. Seluruh keluarga dan teman-teman adik Mani mengkhawatirkan adik Mani yang tidak bisa ikut ujian akhir semester. Di sisi lain, Mani sedang berbicara dengan pengacara jujur untuk membicarakan kasus penipuan emas yang menimpa dirinya. Namun tiba-tiba ibu Mani menelpon Mani dan memberitahu bahwa adiknya dibawa ke kantor polisi gara-gara memposting foto emas palsu milik Mani. Mani kaget mendengar hal itu. Mani langsung pergi ke kantor polisi dan menemui sang adik. Mani menghampiri adiknya dan mengobrol. Mereka berdua sedih dan menangis menghadapi cobaan yang bertubi-tubi ini. Teman-teman mahasiswa adik Mani mendatangi kantor polisi dan mengancam akan memviralkan kezaliman polisi jika kepolisian tidak segera membebaskan adik Mani. Karena adik Mani harus segera pergi ke kampus untuk mengikuti ujian akhir. Kepolisian takut dengan para mahasiswa dan melepaskan adik Mani. Mani sedikit lega. Mani dan Apu terlihat bengong di depan kantor polisi. Tony yang kasihan kepada Mani memanggil Mani ke ruangannya. Mani, Apu, dan Anis yang baru saja datang lalu masuk ke ruangan Tony dan menceritakan semuanya. Tony sudah mendengar kasus yang serupa selama 1 tahun terakhir, namun semua kasus penipuan itu lenyap dan toko emas HRR masih terus beroperasi. Tony semakin terbakar emosinya mendengar cerita Mani. Kali ini Tony bertekad akan membantu Mani dalam kasus ini. Tony menelpon Manoj dan menegur Manoj dengan keras. Tony memanggil Manoj untuk datang ke kantor polisi, namun Manoj justru menyuruh Tony untuk membicarakan hal ini dengan Kapolsek. Karena selama ini toko perhiasan emas HRR di-backing oleh Kapolsek. Tony membentak Manoj dan mengatakan dirinya adalah polisi jujur dan tidak takut dengan atasan. ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. Tony jengkel karena Manoj tidak mau dipanggil kantor polisi. Tony akan mendatangi toko emas HRR. Tony memanggil pengacara jujur dan berbicara lagi dengan Mani. Tony mengatakan, "Bu Mani, kasus seperti ini sudah sering terjadi. Namun korban selalu kalah karena korban dipaksa Kapolsek untuk berdamai dengan toko emas HRR. Jika kau berniat melawan, aku akan membantumu. Tapi jika kau mundur di tengah jalan, aku tidak akan membantu." Mani menjawab, "Pak Tony, aku siap melawan toko emas HRR." Setelah itu, Tony menyuruh Mani meminjam uang di bank swasta terlebih dahulu untuk melunasi biaya rumah sakit. Mani patuh pada nasihat Tony dan pergi ke bank swasta. Di sana, Mani ditemani anak buah Tony. Mani memberikan STNK motornya sebagai jaminan. Mani memasukkan uang pinjaman itu ke dalam tasnya.
Mani dan Apu lalu pergi ke rumah sakit, namun tiba-tiba seorang pencuri menjamret tas Mani. Sontak, Mani langsung mengejar pencuri itu. Mani semakin mengencangkan laju motornya untuk mengejar si pencuri, sedangkan Apu terus meneriaki si pencuri agar mengembalikan tas sang ibu. Setelah saling mengejar menggunakan motor, pencuri itu kemudian turun dari motor dan berlari ke perahu penyeberangan. Mani dan Apu juga turun dari motor dan meloncat ke perahu penyeberangan. Mani langsung mencari si pencuri di kerumunan penumpang. Mani melihat setiap sudut perahu namun belum menemukan si pencuri. Mani lalu menelpon Tony dan meminta tolong. Mani dan Apu kelelahan dan beristirahat sejenak. Mani akan menunggu di pintu keluar ketika perahu akan berhenti, sedangkan Apu berjaga di bagian belakang. Tak lama kemudian perahu itu sampai tujuan. Para penumpang mulai berjalan keluar. Tiba-tiba si pencuri yang bersembunyi di bawah mobil menampakkan diri. Apu langsung memegangi kaki si pencuri dan berteriak memanggil sang ibu. Si pencuri itu kabur melarikan diri. Mani dan Apu mengejar si pencuri. Si pencuri berlari ke arah perumahan yang sepi. Karena menemui jalan buntu, si pencuri lalu menyeberangi sungai yang pendek. Mani dan Apu bingung harus bagaimana. Tanpa berpikir panjang, Mani dan Apu melepas sandalnya dan terus mengejar si pencuri dengan menyeberangi sungai. Setelah menyeberangi sungai yang pendek, pencuri itu berlari ke lokasi bekas pabrik. Mani dan Apu terus mengejar si pencuri. Si pencuri naik ke bukit pasir. Mani dan Apu ikut naik ke bukit pasir dan Apu terpeleset. Mani langsung menolong Apu. Mani dan Apu terus berlari mengejar si pencuri. Si pencuri kemudian berlari ke penyimpanan kontainer. Si pencuri lalu mengambil emas palsu itu dan membuang tas Mani. Mani mengambil tasnya dan mengecek. Ternyata uang tunai pinjaman miliknya masih ada di dalam tas, sedangkan emas palsunya diambil si pencuri. Mani dan Apu terus mengejar si pencuri. Tak lama kemudian Tony datang membantu dan langsung mengejar si pencuri. Akhirnya Tony berhasil menangkap si pencuri. Tony memukul dan menendang si pencuri. Tony memaksa si pencuri untuk mengembalikan emas palsu Mani. Tony bertanya dengan keras pada si pencuri siapa yang menyuruhnya melakukan hal ini. Si pencuri menjawab Manoj yang menyuruhnya. Mendengar hal itu, Tony semakin terbakar emosinya. Tony langsung membawa Mani, Apu dan si pencuri pergi ke toko emas ARR. Setibanya di sana, Tony menyuruh anak buahnya mengambil rekaman CCTV di toko emas ARR. Tony lalu naik ke atas menemui Manoj. Manoj justru menegur Tony yang nyelonong masuk seenaknya. Tony marah dan menginterogasi Manoj dengan keras. Tony mengatakan kepada Manoj bahwa Mani dan Apu berlari seharian penuh untuk mengambil emas yang dicuri dari pria ini. Mengapa kau menyuruh pria ini untuk mencuri emas palsu Mani? Apakah kau berusaha menghilangkan barang bukti? Tony lalu memberikan emas palsu yang dibeli Mani kepada Manoj. Tony mendesak Manoj untuk segera mengembalikan uang Mani. Manoj ketakutan dan memberikan cek kosong sesuai harga yang Mani beli. Cek itu Manoj berikan kepada Mani dengan muka masam. Untuk sementara waktu, Tony akan menyita emas palsu yang dibeli Mani sebagai barang bukti. Setelah semuanya selesai, mereka semua turun ke lantai bawah. Di lantai bawah, Mani melihat pegawai toko yang mengambil bukti pembayarannya. Mani marah dan mengatakan, semoga Tuhan memaafkan dirimu. Apu melempar gelas plastik ke wajah pegawai itu. Tony lalu melepaskan si pencuri. Anak buah Tony mengantar Mani dan Apu ke rumah sakit. Mani bersyukur masih ada polisi jujur dan baik hati yang membantunya. Tony lalu kembali pulang. Setibanya di rumah, Tony beristirahat sejenak dengan minum teh. Anak buah Tony mendapatkan kabar bahwa Tony akan ditransfer ke kota lain karena Tony sudah berani melawan Kapolsek. Mendengar hal itu, Tony tidak bersedih sedikit pun. Karena bagi Tony, kejujuran adalah hal yang harus dijunjung tinggi sebagai polisi. Di sisi lain, Mani dan keluarganya berkumpul di meja makan sembari menyalakan lilin. Mereka merenung sejenak dan berdoa. Setelah memikirkan semuanya, Mani tidak akan mencairkan uang itu besok pagi. Mani akan menuntut toko perhiasan emas ARR ke pengadilan. Mani menelpon Tony dan memberitahu rencananya itu. എനിക്ക് ചെക്ക് വേണ്ട സാറേ. ഇതെന്ത് പറ്റി?
ഇനി ഒരാൾക്കും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. ഉള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം സാറേ. Tony dengan senang hati akan membantu Manny di pengadilan. Manny langsung membakar cek itu. Di tengah derasnya hujan, Tony pergi kantor polisi untuk mengumpulkan bukti dan data-data akurat tentang kasus ini. Beberapa bulan kemudian, Manny memenangkan gugatan di pengadilan. Akhirnya, toko perhiasan emas HRR ditutup alias disegel. Manny bisa hidup tenang dan mencari uang lebih keras lagi untuk membayar cicilan hutangnya. Habis. Apa pesan dari film ini? Apapun status sosial kita, kita tidak boleh menyerah dan diam saja menghadapi kezaliman. Sebagai manusia, kita harus berjuang melawan kezaliman. Karena ketika kita berjuang, Tuhan akan mengirimkan malaikat kecil yang akan membantu kita. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.